Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitur filter dan sort di Microsoft Excel. Kedua fitur ini sangat berguna buat membantu pengelolaan data, apalagi datanya ini besar atau banyak, secara efektif dan praktis. Pertama-tama kita akan membahas fitur sort. Sesuai namanya, sort ini berguna untuk mengurutkan data dari suatu tabel yang sudah kita seleksi. Untuk mengaktifkannya, pertama-tama kita seleksi dulu tabel yang ingin kita urutkan datanya. Atau kalau mau cepat, kita aktifkan saja di salah satu sel yang berada di dalam tabel. Kemudian kita tekan tombol Ctrl dan A secara bersamaan di keyboard, maka nanti dia akan menyeleksi seluruh data yang ada di tabel ini. Termasuk juga headernya atau judul kolomnya. Kalau sudah terseleksi, kita ke tab menu Home. Habis itu pada menu Home ada Group Editing. Di grup editing ini ada ribbon, sort, dan filter. Kita klik saja, maka nanti kita akan ketemu nih namanya sort A to Z dan sort Z to A. Kita bahas sort A to Z dulu. Sort A to Z berarti kalau misalnya datanya itu berupa teks, dia akan mengurutkan berdasarkan huruf pertama dari teksnya, dimulai dari huruf yang mendekati huruf A sampai ke huruf Z. Kalau misalnya ada dua teks yang berbeda di mana diawali dengan huruf yang sama, maka dia akan mengecek ke huruf yang keduanya dan seterusnya. Apabila kalau datanya ini berupa angka, maka dia akan mengurutkan dari nilai terkecil sampai ke yang terbesar. Ini kalau sort A to Z. Sedangkan pilihan yang kedua yaitu sort Z to A, ini adalah kebalikan dari sort A to Z ya teman-teman. Sekarang kita coba dulu pilih sort A to Z. Maka kita bisa lihat ya, data ini akan diurutkan berdasarkan bulan. Tadi yang sebelumnya Januari, Februari, Maret. Sekarang karena A to Z, maka dia melihat untuk huruf pertamanya dulu. Di antara bulan ini dimulai dari huruf A, berarti untuk bulan April. Kemudian diikuti oleh urutan selanjutnya, yaitu pada bulan Februari yang diawali dengan huruf F. Kemudian dilanjutkan bulan Januari yang diawali oleh huruf J. Dan seterusnya. Jadi dia akan mengurutkan berdasarkan alphabetical order dari A ke Z untuk huruf pertamanya. Lalu misalnya kalau kita pilih lagi Z to A, coba kita klik Z to A, maka nanti dia akan berubah lagi ya. Seperti ini urutannya. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita pilih sort dan filter di sini, dia akan mengurutkan berdasarkan kolom yang paling sebelah kiri saja, yaitu pada tabel ini adalah kolom bulan. Lalu bagaimana apabila kita ingin mengurutkannya bukan berdasarkan bulan, tapi berdasarkan barang misalnya. Nah, kolom barang ini adalah kolom yang ketiga dari sebelah kiri. Untuk mengurutkan data ini berdasarkan nama barang yang berada di kolom ketiga, kita pilih yang custom sort di sini. Kita klik custom sort, maka nanti akan muncul jendela sort. Di sini pada kolom sort by-nya kita bisa pilih berdasarkan kolom yang ingin kita urutkan. Dalam contoh tadi berdasarkan barang, berarti kita klik kolom barang. Kemudian untuk ordernya tadi bisa A to Z atau Z to A seperti yang saya jelaskan. Misalnya kalau ascending saya pilih A to Z. Kemudian kita klik OK, maka data tersebut akan diurutkan berdasarkan nama barangnya. Ya, berdasarkan huruf pertama dari nama barangnya, ascendingnya dari A ke Z. Lalu misalnya saya ingin mengurutkan berdasarkan dua kriteria. Misalnya saya ingin mengurutkan berdasarkan nama cabang. Kemudian setelah diurutkan berdasarkan nama cabang, saya urutkan berdasarkan nilai terjualnya. Jadi caranya sama, kita seleksi dulu tabel data yang ingin kita urutkan. Kita aktifkan saja di salah satu sel di dalam area tabelnya, kemudian kita tekan tombol Ctrl dan A secara bersamaan. Setelah seluruh data yang di dalam tabel ini terseleksi, termasuk juga untuk judul kolomnya atau headernya, kita ke tab menu Home, kemudian Sort dan Filter, kita pilih Custom Sort. Di sini tadi kan berdasarkan nama cabang ya, berarti sort by-nya pertama cabang. Nanti order atau urutannya terserah mau A to Z atau Z to A. Saya pilih A to Z. Kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu nilai terjualnya, saya bisa tambahin di sini at level. Kemudian kita pilih nilai terjual, terus urutannya
Karena nilai terjual ini data angka, kita ada dua pilihan, mau kita urutkan berdasarkan nilai yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya nilai terbesar ke yang terkecil. Saya contohin, saya mau urutkan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian kita bisa klik OK. Maka nanti dia akan berurutan ya. Data ini diurutkan berdasarkan nama cabang serta nilai terjualnya seperti yang sudah kita atur. Kalau misalnya mau kita hapus, bisa kita blok lagi, kemudian kita sort dan filter, kita pilih custom sort. Misalnya, saya hanya ingin berdasarkan nama cabang saja, sedangkan nilai terjualnya tidak. Kita klik saja yang di daerah terjualnya ini, habis itu kita klik yang delete level. Maka nanti yang berdasarkan terjualnya ini akan terhapus, kemudian kita klik OK. Dia hanya akan menurutkan berdasarkan cabang saja. Ini untuk fitur yang pertama, yaitu fitur sort, di mana kita ingin mengurutkan data. Lalu berikutnya adalah fitur filter. Sesuai dengan namanya, fitur filter ini berarti dia akan menyaring atau menyeleksi. Jadi sebagai contoh di sini kan udah banyak ya data. Saya ingin menampilkan data penjualan untuk cabang Jakarta saja, sedangkan cabang yang lain tidak perlu kita tampilkan. Kita bisa gunakan fitur filter ini. Caranya sama, kita seleksi dulu tabel data yang ingin kita filter atau kita saring. Kita tekan tombol Ctrl A, setelah terseleksi, kita ke tab menu Home, terus pada grup editing masih sama, dia di grup sort dan filter. Di sini kita pilih yang filter. Setelah kita klik filter, teman-teman melihat perbedaan di tabel ini, terutama di bagian header tabelnya atau judul kolomnya akan muncul nih. Muncul yang tanda panah seperti ini ya teman-teman. Misalkan dari banyaknya data ini saya ingin menampilkan penjualan di cabang Jakarta saja. Jadi kita klik saja nih tanda panah di sel yang cabang, kemudian kita klik. Habis itu dia kan terselect all. Kalau select all itu berarti dia terpilih semua. Kita matikan centangnya, kemudian kita checklist atau centang data cabang yang ingin kita tampilkan. Misalnya kan di sini saya ingin menampilkan data penjualan Jakarta saja. Saya klik yang Jakarta, sedangkan yang lain kita kosongkan, kemudian kita klik OK. Maka nanti dia akan menampilkan data penjualan di Jakarta saja. Sedangkan untuk cabang-cabang yang lain tidak akan ditampilkan. Oke, misalnya kita dari cabang Jakarta ini hanya ingin menampilkan penjualan di bulan Maret dan di bulan April saja. Sedangkan di bulan lainnya tidak mau kita tampilkan. Kita klik saja di bulan ya. Pada bulan, tadi select all-nya kita matikan. Tadi kita mau melihat bulan Maret dan April saja. Berarti kita klik yang bulan Maret dan bulan April. Kemudian kita klik OK. Maka dia akan menampilkan penjualan di cabang Jakarta khusus untuk bulan Maret dan bulan April saja. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita ingin menampilkan semua, kita tinggal klik lagi. Misalnya di bulan, saya ingin menampilkan seluruhnya. Kita pilih select all, maka kita klik OK. Nanti dia akan menampilkan penjualan seluruh bulan untuk cabang Jakarta. Misalnya cabang Jakarta ini saya ingin tampilkan semua. Saya pilih aja select all. Dia akan menampilkan seluruh datanya. Lalu kita coba lagi. Misalnya saya hanya ingin menampilkan penjualan atas barang charger saja, sedangkan yang lain tidak. Kita pilih saja di barang sini, kemudian select all-nya kita hilangkan, terus kita pilih yang charger, kemudian kita klik OK. Dia akan menampilkan data penjualan charger saja. Misalnya mau ditambahin lagi, saya mau melihat penjualan charger untuk bulan Januari saja. Kita klik saja, select all-nya kita hilangkan, terus kita klik yang bulan Januari. Atau misalnya bulan Januari dan bulan Februari saja, berarti kita klik Januari dan Februari. Kita klik OK, dia akan menampilkan penjualan charger di bulan Januari dan Februari saja. Maka dengan menggunakan fitur filter, dia akan menyaring dari banyaknya data ini berdasarkan kriteria yang kita pilih. Jadi seperti itu teman-teman ya penjelasan mengenai fitur sort dan filter di program Microsoft Excel, di mana ini bisa bermanfaat banget buat kita untuk mengelola data yang amat banyak atau yang besar secara lebih efektif dan praktis. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye.